Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Azhara dari SMA Negeri 5 Semarang, dari kelas X MIPA 9 dan nomor absen 12. Saya di sini akan menjelaskan tentang film Plety Helminthus. Plety Helminthus atau yang biasa disebut cacing pipih. Bisa kita lihat bersama contoh gambar dari Plety Helminthus. Mari kita slide selanjutnya. Di sini ada penjelasan tentang Plety Helminthus. Plety Helminthus berasal dari kata Yunani, plety sama dengan pipih dan helminthus sama dengan cacing. Oleh sebab itulah film Plety Helminthus sering disebut cacing pipih. Plety Helminthus adalah film ketiga dari kingdom Animalia setelah Porifera dan Coelenterata. Plety Helminthus adalah hewan triploblastik yang paling sederhana. Cacing ini bisa hidup bebas dan bisa hidup parasit. Yang merugikan adalah Plety Helminthus yang hidup dengan cara parasit. Mari kita selanjutnya. Slide selanjutnya ada ciri-ciri Plety Helminthus. Di sini ciri-ciri Plety Helminthus ada 6. Yang pertama, memiliki 3 lapisan tubuh atau yang biasa disebut triploblastik. Yang kedua, mempunyai 1 lubang mulut tanpa dubur. Yang ketiga, hidup sebagai parasit. Mempunyai alat hisap akan tetapi juga ada yang hidup bebas. Yang keempat, ada reproduksi generatif dengan perkawinan silang secara vegetatif dengan membelah diri atau yang biasa disebut fragmentasi. Yang kelima, hidup di air tawar atau laut, tempat lembab, atau di dalam tubuh hewan lain. Yang keenam, sangat sensitif terhadap cahaya. Kita selanjutnya. Di sini ada penjelasan tentang habitat Plety Helminthus. Plety Helminthus hidup pada jaringan atau cairan tubuh inangnya. Plety Helminthus ada yang hidup bebas maupun parasit. Plety Helminthus yang hidup bebas memakan hewan-hewan dan tumbuhan kecil atau zat organik lainnya seperti sisa organisme. Habitat Plety Helminthus yang hidup bebas adalah di air tawar, laut, dan tempat-tempat yang lembab. Plety Helminthus yang parasit hidup di dalam tubuh inangnya atau endoparasit pada siput air, sapi, babi, atau manusia. Selanjutnya, di sini ada respirasi dan ekskresi Plety Helminthus. Plety Helminthus tidak memiliki sistem respirasi dan ekskresi. Pernafasan dilakukan secara difusi oleh seluruh sel tubuh Plety Helminthus. Di sini ada pencernaan makanan Plety Helminthus. Sistem pencernaan cacing pipih disebut sistem gastrovaskuler, di mana peredaran makanan tidak melalui darah tetapi oleh usus. Sistem pencernaan cacing pipih dimulai dari mulut, faring, dan dilanjutkan ke kerongkongan. Di belakang kerongkongan ini terdapat usus yang memiliki cabang ke seluruh tubuh. Dengan demikian, selain mencerna makanan, usus juga mengedarkan makanan ke seluruh tubuh. Selain itu, cacing pipih melakukan pembuangan sisa makanan melalui mulut karena tidak memiliki anus. Cacing pipih tidak memiliki sistem transport karena makanannya diedarkan melalui sistem gastrovaskuler. Sementara itu, gas O2 dan CO2 dikeluarkan dari tubuhnya melalui proses difusi. Selanjutnya, di sini ada reproduksi Plety Helminthus. Reproduksi Plety Helminthus dilakukan secara seksual dan aseksual. Pada reproduksi seksual akan menghasilkan gamet. Fertilisasi ovum oleh sperma terjadi di dalam tubuh atau internal. Fertilisasi dapat dilakukan sendiri ataupun dengan pasangan lain. Reproduksi aseksual tidak dilakukan oleh semua Plety Helminthus. Kelompok Plety Helminthus tertentu dapat melakukan reproduksi aseksual dengan cara membelah diri atau fragmentasi. Kemudian regenerasi potongan tubuh tersebut menjadi individu baru. Organ reproduksi jantan dan betina berada di dalam satu individu sehingga disebut hermafrodit. Di sini ada struktur tubuh. Cacing pipih bila diukur memiliki panjang berkisar 1 mm atau 0,04 inci sampai lebih dari 20 meter atau 66 kaki. Cacing pipih memiliki tubuh datar karena mereka tidak memiliki coelom bahkan pseudocoelom. Cacing pipih juga tidak memiliki sistem pernafasan. Sebaliknya, sel-sel mereka melakukan pertukaran gas melalui difusi langsung dengan lingkungan. Cacing pipih memiliki sistem pencernaan yang tidak lengkap. Klasifikasi Plety Helminthus terbagi menjadi 3 kelas, yaitu yang pertama ada Turbellaria
atau cacing berambut getar. Yang kedua ada Trematoda atau cacing isap. Dan yang ketiga ada Cestoda atau cacing pita. Klasifikasi Turbellaria, cacing berambut getar. Tubuh bersilia untuk pergerakan hidup bebas. Reproduksi aseksual, fragmentasi, tingkat generasi sangat tinggi. Reproduksi seksual membentuk sperma dan ovum. Hermaprodit atau fertilisasi silang. Zigot tanpa periode larva. Contoh Planaria dugesia. Struktur tubuh anterior, bentuk segitiga. Bintik mata membedakan keadaan gelap dan terang. Aurikel indera pembau mencari mangsa. Ventral, silia, pergerakan. Mulut, di bagian tengah tubuh. Faring, dapat dijalurkan keluar untuk menghisap mangsa. Sistem pencernaan, sistem gastrovaskuler, usus bercabang-cabang ke seluruh tubuh. Sistem ekskresi, protonefridia, ginjal primitif, memanjang dari pori-pori pada permukaan tubuh dan bagian dorsal sampai ke sel-sel api dalam tubuh. Sel api berbentuk seperti bola lampu dan memiliki silia di dalamnya. Pergerakan silia untuk menggerakkan air dari dalam keluar tubuh sehingga kadar air tetap terjaga. Sistem respirasi, difusi. Di sini ada gambar dari Turbellaria. Ada Planarian dugesia sp dan Planarian bipalium. Ke slide selanjutnya. Klasifikasi Trematoda atau cacing isap. Kelas Trematoda memiliki alat hisap yang dilengkapi dengan kait untuk melekatkan diri pada inangnya. Karena golongan ini hidup sebagai parasit pada manusia dan hewan. Beberapa contoh Trematoda adalah Fasciola atau cacing hati, Clonorchis, dan Schistosoma. Klasifikasi Cestoda atau cacing pita. Bentuk tubuh pipih panjang seperti pita. Tubuh terbagi atas kepala, skoleks, leher, kolum, dan tubuh belakang, abdomen. Pada skoleks terdapat alat kait, rostellum, dan 4 buah alat isap, saker. Untuk melekat pada dinding usus, abdomen terdiri atas ruas-ruas yang masih semu, pseudosegmen. Tiap ruas dinamakan proglotid, yang di dalamnya terdapat sistem syaraf, respirasi, ekskresi, pencernaan, dan reproduksi. Proglotid yang tersusun secara tidak beraturan dinamakan strobilasi. Tubuh dilapisi kutikula yang tebal dan tidak memiliki silia. Belum memiliki mulut dan alat pencernaan yang nyata. Reproduksi secara vegetatif dengan fragmentasi proglotid dan secara generatif dengan perkawinan. Tiap proglotid memiliki ovarium dan testis. Jika terjadi pembuahan ribuan telur dalam proglotid, mengandung embrio atau onkosfer. Peranan, hampir semua anggota Platyhelminthes merugikan atau parasit. Cacing isap menyebabkan penyakit. Cacing pita yang sangat panjang dapat menyumbat usus dan menyerap sari-sari makanan yang cukup banyak. Planaria sp dapat digunakan sebagai indikator perairan yang tidak tercemar oleh limbah. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.